Nah itu tadi skala mikro dan skala regional. Nah sehingga ini kan sebenarnya masyarakat ini kan hanya pengen mendapatkan cantolan. Yang satu memberikan harapan dari sisi makro, yang satu memberikan harapan dari sisi mikro. Nah jadi sementara yang sekarang dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat adalah seperti misalnya tadi menciptakan lapangan kerja. Semua partai, tidak hanya dua partai yang mengusung calon semua tadi, juga. Itu hanya bicara tentang pengentasan kemiskinan, pengangguran. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana cara menciptakan lapangan kerja itu yang akan membedakan. Realnya, oke baik. Silakan Lembaga Survei, Anda ingin menanggapi? Mas Niko silakan. Ini menarik sekali. Ya, jadi memang menarik sekali karena pemilu yang sekarang ini 2014 itu sebenarnya miskin narasi, miskin gagasan, miskin program ya. Antar kontestan, antar kandidat itu kita nggak bisa melakukan diferensiasi secara jelas lah. Gitu. Nah ini yang menyulitkan kita juga ketika kita harus menguji ke persepsi publik ya, ketika persepsi publik. Memang kalau kita tanyakan ke masyarakat, bagaimana sih kondisi keuangan pribadi Anda? Setahun terakhir ini atau sekarang dibandingkan tahun yang lalu, apakah lebih baik, sedikit membaik, sedikit memburuk atau lebih buruk? Lebih dari 60% itu masih bilang yang positif, lebih baik atau sedikit membaik gitu. Sementara kalau ditanyakan mengenai persepsi mengenai kondisi perekonomian nasional ya, ini kan yang terkait dengan sosiotropic assessment gitu ya, itu memang lebih banyak yang bilang tidak baik. Jadi kondisi perekonomian nasional sekarang ini dibandingkan setahun yang lalu itu dirasa lebih memburuk atau lebih tidak baik. Sedikit memburuk. Gitu. Itu yang menjadi masalah. Mampukah kemudian nama-nama tadi itu menjawab tantangan? Kita akan lanjutkan pemirsa Forum Indonesia spesial saat lagi. Komitmen, tegas, bijaksana, terus bisa mengayomi warga-warganya. Yang pertama dia tentunya harus cerdas ya, yang kedua lalu bertanggung jawab, yang ketiga dia memang harus benar-benar memimpin itu untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Sudah tidak ada lagi TKW, TKI sudah tidak ada lagi, bahkan saya pinginnya negara kita ini sebenarnya negara kaya gitu loh. Sosok pemimpin yang saya harapkan itu yang jujur, tegas, yang selalu mendengarkan apa kata rakyatnya, tidak mementingkan kepentingan partainya, namun lebih mementingkan kepentingan rakyatnya. Apa yang udah diomongin pas kampanye, dilaksanakan lah pokoknya semuanya. Ya itu adalah jawaban dari masyarakat mengenai apa pemimpin ideal menurut kriteria mereka. Baik, kita masih membahas sedikit permasalahan perekonomian. Dari Mas Hanta, Anda ingin menambahkan? Ya, saya setuju ya dari beberapa pakar kita mengatakan ada sejalan juga dengan opini publik bahwa mereka menilai apa yang dibutuhkan, informasi yang diperlukan tentang Capres, 37% visi misi program yang ditawarkan. Sejalan dengan Bu Henry dan Pak Iqbal juga, rekam jejak dan latar belakang. Karena itu kita tidak hanya merekam opini publik. Saya melanjutkan dengan pakar 330 profesor yang tersebar di Indonesia tadi untuk menilai dari 7 aspek tadi dan hasilnya sudah kita rilis. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kita akan mendalami riset untuk memetakan peta rekam jejak dan peta gagasan serta program tiap capres yang kita sebutkan tadi. Mungkin saya akan melibatkan Bu Henry, Mas Iqbal, Pak Asep, Pak Mas Radar dan sebagainya untuk memetakan sehingga publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan tadi. Orang dapat informasi kalau Prabowo presiden kebijakan ekonominya akan seperti ini, kalau Jokowi akan seperti itu. Dan satu lagi kita juga yang keempat melakukan membaca media monitoring research, kita juga membaca dari tren pemberitaan media. Dan satu lagi saya bekerja sama dengan beberapa kampus di tanah air juga membedah gagasan, program, dan visi dari para tokoh-tokoh ini. Karena itu saya mengundang Prabowo, Jokowi, dan sebagainya. Dan sudah banyak capres yang hadir di beberapa kampus itu. Jadi komprehensif di sebuah program itu. Baik, kita akan membahas mengenai permasalahan pendidikan dan juga kesehatan yang tidak kalah penting. Dari kesehatan dan pendidikan, silakan Dr. Marius, Anda punya catatan dari dunia kesehatan dan yang mana menurut Anda tokoh yang pro terhadap perbaikan kesehatan Indonesia? Terima kasih. Saya komentari dulu ya. Ini rata-rata barang dagangan politikus semua ya. Itu kalau dia terpilih kesehatan gratis. Saya juga sudah melakukan pemetaan di 22 provinsi. 0% yang tidak mengatakan kesehatan gratis. Jadi semua mengatakan kesehatan. Mulai dari legislatif, eksekutif ya. Lalu ada anehnya juga.
Padahal kalau kita sadar, mereka itu kan kalau nanti jadi pimpinan atau presiden, dia kan harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf Pak Asep, saya sedikit-sedikit. Padahal di Undang-Undang Dasar 45, pasal 28H, kesehatan sebagai hak asasi. Pasal 34, fakir miskin dan orang terlantar kesehatannya wajib ditanggung oleh penyelenggara negara. Jadi ini adalah janji-janji palsu. Jangan mau masyarakat dibohongi. Ya. Tapi berarti semuanya bohong dong orang. Bohong. Kalau untuk kesehatan, dia ngomong kesehatan gratis, justru saya pertanyakan. Di Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan kalau dia jadi pemimpin kan disumpah akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak melaksanakan itu artinya ingkar janji, ya. Masyarakat bisa menuntutkan haknya. Dan kita lihat, untuk saya tidak sebut pejabat siapa, ya. Ada salah satu pejabat, ya karena mungkin dulu waktu kampanye menyatakan ini ada program kesehatan gratis, ya. Saya paling tidak setuju dengan kata gratis. Untuk orang miskin dan terlantar golongan tertentu wajib ditanggung oleh penyelenggara negara. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Karena tidak ada barang yang gratis di dunia ini. Ya. Kalau gratis itu juga harus dipikirkan apakah tenaga kesehatannya harus digratiskan, rumah sakit harus digratiskan, pabrik obat harus digratiskan. Tetap ada kalkulasinya ya. Ada, dibayari oleh penguasa, silakan. Itu betul untuk miskin dan terlantar. Terus kita lihat juga program yang salah satu pejabat itu dikatakan dulu tidak bisa masuk ke rumah sakit. Ingat ya, kesehatan ada yang harus kita perhatikan. Satu, masalah regulasinya. Undang-undang kesehatan di dunia ini paling sakit di Indonesia. Nomor 36 tahun 2009. Di undang-undang itu tidak ada PP-nya. Ya, 32 PP kalau nggak salah kurang dari 5. Undang-undang rumah sakit juga tidak ada PP-nya, cuma ada 1 PP dari 5 PP. Ya. Untuk standar pelayanan medik yang nasional tidak ada. Ya. Jadi yang ada adalah standar hati nurani. Dan WHO mengatakan pelayanan kesehatan bukan hanya masuk rumah sakit saja, tapi harus melakukan tindakan patient safety. Ya. Dan kendala inilah yang tidak pernah diinformasikan oleh calon-calon presiden, baik itu legislatif, untuk legislatif maupun eksekutif pejabatnya. Kalau dia mau benar, buat konsepnya apa, jangka pendek apa, jangka panjang apa, regulasinya bagaimana. Lalu standar itulah. Menurut Anda kenapa kemudian permasalahan di dunia kesehatan ini tidak terlalu menggiurkan dalam janji kampanye? Mungkin dia nggak tahu kesehatan itu banyak masalahnya. Ya, jadi asal ngomong aja bisa. Pokoknya kan hal tertentu kesehatan kan menyangkut keselamatan ya. Jadi ini dagangan paling enak ya. Jadi mulai dari pilkada, pemilu segala macam, saya pantau terus tidak pernah ada calon legislatif, eksekutif yang mengatakan kalau saya terpilih kesehatan tidak gratis, tidak pernah ada. Kalau dia bilang gratis 100% mengatakan ada. Ini salah satu iming-iming politik. Jadi sifatnya barang dagangan. Itu baik, aja. Dari dunia kesehatan, Mas Radan mungkin Anda bisa membahas dari dunia pendidikan dan budaya, silakan. Mbak Afi, saya pikir-pikir nama-nama yang dimunculkan, dibicarakan oleh kita semua ini, sebenarnya kalau kita mau jujur, itu tidak ada satupun yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman kepemerintahan yang kuat, khususnya pada bidang eksekutif yang multidisiplin, multidimensional, secara keseluruhan. Mungkin ada ICAL tapi sektoral untuk bidang perekonomian. Itu pun kalau ada, kita akan bisa melihat rekodnya tidak baik. Apa yang pernah dihasilkan oleh seorang ICAL dalam perekonomian kita? Hampir nil. Terus kita ngomong tentang Wiranto, kita ngomong tentang Haritanu, kita ngomong tentang Prabowo sekalipun ada punya rekod apa? Bagaimana kalau dia tidak punya rekod, tidak punya pengalaman apapun, kita tanyakan kepada masyarakat, hei menurut Anda mampu nggak dia melakukan satu kerja yang meratakan pembangunan? Nggak ada konteks kita menanyakan itu kepada dia. Karena dia tidak punya experience. Dia tidak punya experience berarti tidak punya capacity untuk itu. Nah lo terus kalau cuma hanya bikin program, sekelompok anak mahasiswa S2 bikin program dalam 3 jam selesai. Itu bluffing namanya. Jadi kita nggak perlu orang-orang yang seperti itu. Yang kita perlukan seorang yang memiliki kerja nyata dan real. Dan dia tahu masalah yang sangat kompleks itu. Tetapi kenapa mereka itu begitu terkenal, begitu luar biasa? Kita tahu it's a game.
Ini permainan dari pencitraan yang dilakukan antara lain disebut oleh saudara di depan media massa, termasuk salah satunya adalah Biro Survei. Karena survei ini yang memunculkan nama-nama itu, namanya itu aja. Saya juga curiga kok namanya itu. Atau Anda mungkin aja. punya nama lain? Hah? Menurut Anda? Loh, ya. Anda punya nama lain? Kalau di luar saya yang punya tadi nama kemudian lain, saya disebutkan? bikin survei sendiri dong. Ya, itu tugasnya survei untuk memunculkan nama yang lain. Karena begini, kalau yang namanya top of mind itu, Bu, itu namanya Mandra atau Mpok Ati. Itu selebritis. Seperti seorang calon presiden atau cawapres yang hari ini muncul di korannya sampai 10 gambar. Yang satunya, ya beberapa itu sampai setengah halaman. Itu kan luar biasa. Gimana kalau kita disuruh melototin gambar yang sama setiap hari di televisi sama koran, apa nggak top of mind? Ya kan? Tiba-tiba kita disuruh memilih orang-orang yang kita tidak tahu siapa dia. Secara jujur kita harus bilang, kita tanya sama rakyat manapun yang namanya grassroots itu, kau tahu apa tentang rekam jejak? Dia nggak tahu apa-apa. Tidak tahu. Yang kau tahu apa tentang calon presiden, kapan dia ngasih gula, garam, beras, nah itu. Sama duit 50.000. Jadi yang dipilih itu bukan sesuatu dalam hitungan capacity dan quality. Tapi bukan soal ide. Padahal partai politik itu ide. Politik itu ide, makanya perlu ideologi. Tapi tidak ada ide. Yang ada adalah kebutuhan praktis. Cabai, garam, uang 50.000. Itu yang saya pilih. Baik, kita tahan dulu Mas Radar. Bagaimana kita menentukan presiden dengan cara seperti itu? Tapi pemilu tetap berlanjut dan masyarakat tetap harus memilih. Kita akan lanjutkan pemirsa. Forum Indonesia Spesial sesaat lagi. Kita lanjutkan apalagi kritik dari seorang budayawan. Silakan dari lembaga survei Angin menambahkan. Mas Hanta? Ya. Saya setuju tadi ya disampaikan Mas Radar dan pakar yang lain bahwa sejalan sebenarnya ketika kita tanya secara normatif ke pemilih apa yang mereka butuhkan, informasi tentang capres, visi misi, program, ide, gagasan, lalu rekam jejak. Normatif itu, tapi apakah ada ketersambungan ketika mereka ditanya tentang top of mind tadi? Karena itu saya mengajak semuanya tentunya harus ada transformasi. Betul kata Mas Radar tadi, ada partai yang mengangkat isu reformasi, restorasi, sementara ibu-ibu rumah taunya nasi. Karena itu ada proses transformasi yang harus dilakukan, tetapi juga kita punya tugas untuk menyambungkan ada keterputusan selama ini. Keterputusan antara orang datang ke bilik suara itu dengan kerja politik seorang politisi, capres atau siapapun sepanjang 5 tahun misalnya dia anggota DPR, rekam jejak dia seperti apa, gagasan seperti apa. Karena itu tugas kita adalah menyambungkan agar ketika orang datang ke bilik suara itu berbasis pada rekam jejak dia, apa yang sudah dia lakukan, apa gagasannya. Karena itu saya melakukan tidak cukup dengan survei opini publik. Ada survei profesor, ada riset kualitatif, ada pemetaan media, dan ada melakukan pendidikan berdemokrasi melalui dialog kebangsaan ke kampus-kampus. Karena itu cara mendidik bangsa bahwa memilih pemimpin tidak cukup dengan popularitas atau dikenal seperti yang tadi disampaikan, tapi juga buka rekam jejaknya, kualitas personalnya, mudah-mudahan kita menghasilkan pemimpin yang terbaik di antara kita. Amin. Silakan Mas Heri. Pada bagian Mas Hadar menyoroti soal tadi minimnya informasi tentang rekam jejak, iya saya sependapat bahwa memang tidak banyak yang kita bisa lakukan terkait dengan itu. Bukan hanya capres yang jelas-jelas kita nanti akan dipimpin oleh yang bersangkutan. Caleg juga minim sekali informasi. Itu catatan menurut saya bagi kita semua, terutama juga teman-teman media bertanggung jawab untuk itu. Namun ada hal yang menurut saya yang perlu dikritisi juga apa yang disampaikan. Kami berupaya untuk mencoba menampilkan nama-nama baru, capres-capres alternatif, tapi tidak cukup juga membuat potret yang ada di masyarakat itu bisa membantu nama-nama itu. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa ketika kami mengukur di mana fenomena soal pemimpin daerah itu sudah dianggap pantas untuk maju di level nasional, nama-nama yang beredar di media massa juga kami ambil, misalnya Ridwan Kamil, lalu kemudian Tri Risma Harini, tadi Syahril Yassin Limpo dan lain sebagainya, termasuk Ahmad Heriawan, tapi tetap kalah juga dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi yang merajai dari sekian. Iya, artinya itu kita berupaya untuk mendorong, bukan berarti kita tidak berbuat untuk mencoba menampilkan tokoh-tokoh baru, termasuk juga ya.
saya melihat misalnya kalau kita bicara soal tadi isu-isu kesehatan, bukan hanya isu-isu kesehatan, banyak isu-isu yang tidak fokus dilakukan oleh capres. Karena apa? Situasi politik kita memungkinkan mereka tidak berfokus pada itu. Karena mereka menunggu izin partai, menunggu izin tokoh sentral di partai dan segala macam. Sehingga apa? Last minute mereka diajukan untuk jadi calon presiden tanpa ada kerangka, frame yang jelas. Apa yang mereka harus lakukan di 5 tahun yang akan datang. Ini PR kita bersama untuk melakukan sebuah pendidikan politik ke depan agar ya ini saya kira 2019 momentum yang tepat saya kira ya untuk melakukan itu ketika capres dan pemilihan presiden legislatif itu bersamaan. Saya kira itu. Baik, silakan Mas Niko. Begini Pak Radar, kami dari lembaga survei terutama yang berhimpun di Persepi itu sudah mencoba untuk memperbaiki istilahnya iklim dari kegiatan survei ya. Kita membedakan diri dengan konsultan politik yang memang bisa kemudian mengarahkan melalui push polling ataupun juga berbagai macam metode untuk mengarahkan. Nah, kita tidak, kita memang mencoba mengcapture, memotret apa yang menjadi keinginan, apa yang dipikirkan oleh masyarakat, bahwa kemudian hasilnya seperti itu adalah realitas yang bisa kita tangkap ya. Kita tidak mencoba untuk melakukan istilahnya intervensi-intervensi tertentu. Bahkan memang karena kita terkadang ingin istilahnya membuat perubahan, kita munculkan juga nama lain, kita munculkan berbagai simulasi, berbagai skenario dan segala macam. Tapi memang trennya itu seperti itu. Ya, ini tren itu yang tidak bisa kita kemudian ingkari. Nah, mengenai adanya semacam perbedaan antara persepsi masyarakat dengan apa yang ada di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, kita sadar itu Pak. Misalnya gini, masyarakat kita tanyakan, apakah Anda pernah mendapatkan misalnya bantuan dari pemerintah gitu ya, entah itu dalam bentuk macam-macam lah. Hampir separuh bilang iya gitu loh. Padahal kalau kita lihat datanya di pemerintah itu mungkin nggak nyampe separuh mestinya, karena yang masyarakat miskin dan segala macam kan masih di bawah 15% katanya gitu kan. Kalau kita lihat data-data yang lain juga seperti itu. Nah, dari yang bilang separuh ini, yang bilang menyatakan menerima bantuan langsung dari pemerintah atau subsidi pemerintah, apa saja yang sudah mereka terima? Oh, beras miskin, kemudian ada BLSM, ada bantuan siswa miskin, bedah rumah dan segala macam. Itu adalah hal yang bisa mereka sampaikan ke kita. Nah, ini yang kita capture, kita catat dalam kegiatan survei itu. Oke, baik. Mas Radar, Anda ingin menanggapi itu penjelasan dari sejumlah lembaga survei bahwa mereka memotret realita yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya tukang potret pun dia terintimidasi oleh apa yang dipotret. Di mana-mana. Ketika dia suruh, bukan sedikit ininya terintimidasi dia. Begitupun surveyor. Dalam pengertian begini, di dalam kepalanya ketika dia memotret persepsi, dia sudah punya persepsi juga. Ya, surveyor sini. Tentang tokoh-tokoh tertentu itu. Antara lain begini, tiba-tiba di kepala mereka, di top of mind para surveyor itu sudah ada nama-nama. Kenapa nama-nama itu muncul? Nama-nama itu muncul dan dimunculkan secara sengaja dengan cara yang tidak fair. Misalnya begini, seorang pengusaha, pemilik stasiun, pemilik ini, koran-koran dibandingkan sama Risma Harini atau siapa yang nggak punya apa-apa. Ya nggak bakalan bisa satu hari 8 kali fotonya muncul, gimana nggak top of mind? Jadi Anda katakan tidak netral. Tidak fair. Tidak fair. Dalam pergulatan semacam itu tidak fair. Tidak akan bisa muncul begitu media massa dan saluran itu dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Kita menghendaki quality. Bagaimana caranya para surveyor ini membersihkan dulu itu. Masalahnya dengan mencari data, orang ini bisa ngetop gara-gara apa? Wah, kalau setiap hari 500 video tentang dia muncul di YouTube ya gimana nggak pasti top of mind gitu. Baik, ya kan gitu, baik. Misalnya. Kayaknya perlu kemudian salah satu dari sedikit pihak, saya mungkin terima kasih Mas Radar kritiknya begitu. Walaupun saya harus luruskan juga bahwa kemudian terjadi subjektivitas dalam setiap persepsi setiap pihak yang ada dalam sebuah proses pembuatan survei itu pasti ada. Dalam konteks pembuatan wording pertanyaan. Dalam konteks melakukan teknis pengambilan responden, dalam konteks melakukan tatap muka, termasuk Mas Radar, betul bahwa kemudian masyarakat yang kita jadikan responden sudah pasti memiliki subjektivitasnya tersendiri. Tetapi jelas ada beberapa metode yang kemudian bisa membuat ini menjadi objektif. Contoh, kalau dengan pertanyaan top of mind, apakah Bapak Ibu, ketika pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Kita tidak menyertakan apapun dan surveyor tidak boleh menyertakan nama apapun.
Kecuali kita memang ingin menyalahkan, masyarakat juga tidak berhak menjadi responden karena masyarakat juga sudah terlanjur menjadi subjektif karena berbagai macam informasi yang mereka terima. Yang ingin saya katakan begini Mas Radar, saya pikir dalam proses